warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Sosiologi Agama, semester 2, kelas E, yang dimana dalam video ini akan menjelaskan tentang patologi sosial yang dibina oleh Pak dosen Ali Sabana MA, yang dimana kami kelompok pertama yang akan mempresentasikan materi patologi sosial, yang dimana kelompok kami, saya sendiri bernama Dimas Rianto dan saya Novita Ramadhani. Saya Nabila Rahmatul Ulia. Akan memaparkan dalam video ini tentang patologi sosial. Simaklah video kami sampai selesai. Hai, di sini akan saya menjelaskan sejarah patologi sosial. Manusia sebagai makhluk hidup yang cenderung ingin memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menghasilkan teknologi yang berkembang atau maju sehingga menjadi masyarakat yang modern, yang dimana dahulu kala masyarakat bekerja menggunakan tenaga kerja sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi semakin maju dimanfaatkan untuk mengurangi para masyarakat memakai tenaga kerjanya tersebut. Adanya revolusi industri menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu alam dan eksakta, namun tidak seimbang dengan perkembangan ilmu sosial, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan yang nyaris dapat menghancurkan umat manusia. Karena pemakaian tenaga kerja manusia diperkecil, terjadilah pemecatan buruh sehingga pengangguran meningkat. Keadaan ini semakin menambah banyaknya masalah kemasyarakatan sosial yang dimana disebut dengan social problem. Selanjutnya, dari pengertian patologi sosial menurut bahasa, patologi sendiri berasal dari kata patos dan logos. Patos memiliki arti penyakit, sedangkan logos memiliki arti ilmu. Sehingga digabungkan menjadi satu rangkaian. Patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Sedangkan menurut ahli patologi sosial yaitu Kartini Kartono, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma, kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun berkeluarga, dan hukum formal. Selanjutnya, setelah dijelaskan oleh saudari Novita tadi, saya Nabila Rahmatul Ulia akan menjelaskan tentang tujuan patologi sosial. Tujuan patologi sosial yang pertama, memberikan pengertian kepada masyarakat akan masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat akan berdampak buruk terhadap masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, agar masyarakat mampu untuk tidak terlibat dalam masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, agar masyarakat mampu untuk ikut berperan aktif dalam serta mencegah terjadinya masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, ada tindakan positif dari pemerintah untuk berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam mempelajari patologi sosial, ada objek yang dikaji. Objek pertama adalah kriminalitas, yang kedua adalah seks patologi, yang ketiga kenakalan remaja. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama dari kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu kejahatan yang bukan berasal dari warisan atau bawaan lahir, melainkan dilakukan karena keinginan atau dari diri seseorang itu sendiri. Kriminalitas ini biasanya terjadi karena tiga unsur. Yang pertama, kesadaran penuh. Yang kedua, setengah sadar. Yang ketiga, tidak sadar sama sekali. Yang kedua, seks patologi. Seks patologi adalah kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di mana seseorang tidak melakukan perbuatan sesuai dengan moral-moral yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Lebih jelasnya lagi, pembahasan mengenai seks patologi ini berkaitan dengan tata hubungan kelamin. Yang ketiga,
Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun masa remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Selanjutnya, ruang lingkup patologi sosial. Beberapa konsep yang menjadi ruang lingkup patologi sosial antara lain masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi yang menunjukkan adanya satu permasalahan dalam kehidupan masyarakat karena ketidakselarasan yang terjadi dari berbagai unsur kehidupan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, disorganisasi. Disorganisasi adalah berpudarnya nilai-nilai maupun moral yang ada dalam kehidupan masyarakat karena adanya berbagai perubahan dalam lembaga sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, maladjustment. Maladjustment adalah kondisi sosial masyarakat yang di dalamnya itu terjadi ketidaksesuaian sosial ketika masyarakat gagal dalam melakukan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Yang terakhir, abnormal. Abnormal adalah keadaan yang menjadikan adanya suatu yang dilihat aneh dan berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya pembahasan terakhir dari materi patologi sosial yaitu deviasi. Yang dimana deviasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penyimpangan. Dan dalam materi patologi sosial ada 3 deviasi. Yang pertama deviasi individualis. Deviasi individualis yang dimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma kebudayaan yang telah mapan. Misalnya seorang yang bertindak sendiri tanpa melakukan niat kejahatan. Penyimpangan individu berdasarkan pembagian kadarnya yaitu ada 5. Yang pertama pembandel, pembangkang, pelanggar, munafik, dan penjahat. Cara mengatasi deviasi individualis adalah pendampingan kedua orang tua atau orang-orang sekitar yang dimana kedua orang tua dan orang-orang sekitar membimbing dan mendukung dan memberikan hal-hal yang bersifat positif. Ada deviasi situasional yang dimana deviasi situasional disebabkan oleh berbagai macam pengaruh kekuatan situasional atau sosial di luar individu yang dimana kesannya itu memaksa sehingga individu tersebut terpaksa melakukan penyimpangan norma-norma hukum umum atau hukum formal. Contohnya, gelandangan dan pengemis dapat digolongkan dalam deviasi situasional karena perilaku mereka yang menyimpang karena tuntutan yang terpaksa. Sebenarnya mereka tidak ingin melakukan perbuatan tersebut, tapi keadaan ekonomi dari individu tersebut terpaksa jadinya mereka melakukan penyimpangan yang melanggar norma-norma hukum umum atau hukum formal. Deviasi situasional ini dapat diatasi dengan caranya adanya rehabilitasi terhadap penderita deviasi situasional guna untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum umum atau hukum formal. Yang terakhir ada deviasi sistematik. Deviasi sistematik adalah suatu perilaku yang penyimpangan yang sudah memiliki pola atau sudah terpola yang dilakukan terus-menerus yang kemudian menjadi doktrin suatu penyimpangan sosial. Pola perilaku penyimpangan ini sudah tersistem atau terorganisir penyimpangan sosial. Pola perilaku penyimpangan ini sudah tersistem yang sudah dilakukan terus-menerus. Contohnya pola perilaku yang terlalu fanatik dengan suatu agama. Sekian penjelasan dari video kami mengenai patologi sosial dari kelompok 1. Semoga memberi manfaat kepada penonton dan dapat mudah dimengerti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Memiliki arti setelah dijelaskan oleh saudari sehingga
Dalam pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi agama kami dari Sosiologi Agama semester 2 kelas C, yang dimana akan menjelaskan dari kelompok kami yaitu tentang patologi sosial masalah oleh Pak Ali Sabana, yang dimana kami kelompok 1 atas nama saya sendiri Dimas Rianto dan saya Novita.